Permisi Bu Bidan. Iya. Mari Bu, silakan masuk. Silakan duduk ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Nah, perkenalkan Bu, saya Bidan Fitri yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin melakukan konseling pendidikan bayi baru lahir, perawatan dalam sehari-hari. Baik, sebelum kita lakukan konseling pada pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir dalam sehari-hari ini, pada sekarang kan Ibu sudah ngontrak saya ya Bu ya. Ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan dulu kesiapan Ibu terlebih dahulu ya. Di sini saya akan melakukan tindakan, yaitu melakukan pendidikan bayi baru lahir itu. Merupakan konseling yang akan kita lakukan ya Bu ya. Iya Bu. Jadi di sini apakah Ibu siap ataupun bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ya, kalau begitu jika Ibu bersedia, saya mohon izin untuk menutup privasi serta mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Saya tinggal sebentar ya. Iya Bu. Baik Bu, tadi saya sudah selesai melakukan cuci tangan. Jadi di sini langsung saja saya akan melakukan konseling ya Bu ya, mengenai pendidikan perawatan tentang bayi baru lahir pada kegiatan kita sehari-hari ya Bu ya. Iya Bu. Sebelumnya saya data dulu ya. Iya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Bu Lara, Lara. Untuk usianya, 22 tahun, untuk alamatnya Bu? Ketapang Mulia Baru. Oh iya. Nama suami? Radit, Oh iya. Usianya? 23 tahun. Oh ini cuma beda 1 tahun ya Bu ya. Iya Bu. Untuk pekerjaan suami kalau boleh saya tahu? Asisten. Iya. Ini Ibu tadi nggak bareng suami? Enggak Bu, soalnya suami saya sedang ada rapat, jadi saya pergi sendiri Oh iya. Anaknya sama siapa Bu? sama neneknya di rumah. Oh iya. Berarti ini baru pertama kali mempunyai anak ya? Iya Bu. Anak pertama juga ya, baru menikah Iya, berarti. Oh iya. Berarti di sini langsung saja saya akan lanjutkan untuk konseling kita ya. Iya, Langsung dimulai saja. Iya Bu. Di sini konseling yang pertama yang akan saya lakukan, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian ASI yang baik dan benar gitu. Itu anaknya ASI kan? Iya. Oh iya, bagus ya Bu ya. Formula sebenarnya juga bagus, cuman kalau lebih bagusnya kita menyusui dengan ASI kita sendiri itu sangat bagus. Kekebalan tubuh pada anak kita itu akan sangat kuat gitu. Jadi di sini untuk pemberian ASI-nya saya langsung saja menjelaskan ya. Iya Bu. Untuk pemberian ASI itu bahwa makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai 6 bulan itu adalah ASI. Iya Bu. Itu makanan yang sangat baik untuk bayi ya Bu ya. Ya. Kita juga dianjurkan untuk menyusui itu secara eksklusif. Hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau cairan lain begitu ya Bu ya. Iya Bu. Kita akan memberikan ASI sesuai keinginan bayi. Iya Bu. Kemudian paling sedikit itu 8 kali per sehari kita menyusui si bayi gitu ya. Kita juga Bu dianjurkan untuk menyusui bayinya itu sesering mungkin untuk kebutuhan bayi. Yakinkan ibu dan keluarga bahwa kolostrum atau susu beberapa hari pertama kelahiran itu adalah zat bergizi dan mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang sangat baik. Seperti ibu kan baru saja melahirkan ya. Iya Bu. Di sini itu kolostrum yang kayak putih-putih atau kekuning-kuningan itu di puting susu kita itu sangat bagus. Itu disusuin sama bayinya. Iya Bu. Itu sangat kuat untuk kekebalan tubuhnya ya Bu ya. Iya. Kemudian saya langsung saja melanjutkan untuk cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi kita sendiri begitu.
itu ibu harus melakukan kontak antara kulit ibu dan bayi seperti memeluknya, kemudian eh, dikelonin kayak gitu. Itu bagus ya Bu ya. Itu ada interaksi antara kita dan bayi. Itu dia akan merasakan kehangatan ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian ibu pastikan bayi ibu itu diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Kemudian ibu harus memastikan pakaian bayi yang itu harus lembut, kemudian hangat, kering, kemudian dan bersih. Bila perlu bayi itu harus memakai tutup kepala atau topi ya Bu ya, Iya, Bu. sarung tangan dan kaos kaki. Itu sangat penting karena dia kan merasa hangat begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian untuk mengganti popok dan selimut sesuai keperluan saja. Popoknya misalnya sudah penuh kita ganti, selimutnya kalau basah atau kena susu sebagai macam kita ganti kayak gitu aja ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian untuk telapak tangannya itu kita harus selalu raba telapak kaki tangan bayi. Bila teraba dingin bisa kita lakukan kontak kulit ke kulit atau kita tambahkan selimut. Misalnya kita raba si bayinya kok agak dingin, kita kelonin ataupun kita kasih selimut sebagai macam ya Bu ya. Ibu. Kemudian jaga juga dalam ruangan yang selalu tetap hangat begitu ya Bu ya. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang posisi tidur bayi yang baik itu seperti apa ya Bu ya. Ya, Bu. Untuk posisi tidur bayi itu saya sangat menganjurkan bayi tidur bersama ibu ya di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi karena anaknya masih kecil jangan dipisah dulu ya Bu, walaupun mau tidur sama suami ya. Iya, Bu. Jadi kita harus, yang terutama adalah anak seperti itu. Jadi anak kita tuh tidurnya barengan kita, apalagi kita yang menyusui menggunakan ASI. Jadi kan kapanpun kita dapat menyusui. Iya, Bu. Gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian sebaiknya bayi itu tidur bersama ibu tadi di bawah kelambu. Itu sangat bagus menggunakan kelambu di rumah. Bayinya tidur sama ibu menggunakan kelambu atau tidak Bu? Iya, Bu, menggunakan. Ya itu bagus ya Bu ya. Iya. Terutama itu untuk kita menghindari nyamuk segala macam. Sekarang kan Bu bermacam-macam nyamuknya, bisa menyebabkan malaria serta penyakit lainnya ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi kita sebaiknya menghindari begitu saja ya. Iya, Bu. Kemudian Bu, posisi tidur bayi itu dianjurkan adalah terlentang atau miring ya Bu ya. Iya, Bu. Tidak dianjurkan untuk tidur terlungkup, itu tidak baik dan tidak boleh, itu akan mempengaruhi pernapasan. Oh, iya, Bu. Kemudian tanpa pengawasan untuk si bayi kan kita namanya kita orang tua, kita harus selalu awasi tidur malamnya ya. Iya, Bu. Maupun malam ataupun siang kita harus selalu awasi. Iya, Bu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan tali pusat ya Bu ya pada ibu keluarga, yaitu apalagi ibu selesai melahirkan, bayinya masih sangat halus ya Bu ya. Iya. Tali pusatnya juga kan Iya. belum putus. Belum, Bu. Jadi di sini untuk perawatan tali pusat maupun udah putus ataupun belum. Jadi untuk perawatannya itu ibu jika ingin membersihkannya itu jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Iya, Bu. Kemudian sesudah melakukan perawatan tali pusat itu jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke patung tali pusat, itu tidak boleh ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi kita biarkan saja seperti itu. Mungkin bidannya itu cuma memberikan perban saja kan, Iya, Bu. sama jepitan itu saja. Jadi di sini ibu tidak perlu memberikan cairan ini, krim ini atau salep ini, itu tidak boleh ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian untuk melipat popoknya itu di bawah patung tali pusat, jadi jangan ke atas tali pusat ya untuk popoknya. Apalagi anak baru lahir kayak gini kan dia menggunakan yang pakai perekat kan. Iya, Bu. Nah itu jadi di bawah tali pusatnya, jangan di atasnya begitu ya. Iya, Bu. Kemudian untuk jika patung tali pusat itu sudah kotor,
saya anjurkan untuk ibu itu eh, untuk membersihkan itu secara hati-hati dengan air DTT atau juga air sabun. Itu sangat bagus, itu sabunnya si bayi ya Bu ya. Iya Bu. Dibersihkan hati-hati tapi ya Bu ya. Iya. Kemudian segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain yang bersih. Jangan menggunakan tisu ya. Iya Bu. Si bayi ini dibedakan saja. Kalau untuk kain bersihnya itu untuk lap pantatnya, kemudian lap sekitar hal-hal yang sensitif itu sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Jangan menggunakan tisu karena tisu mempunyai bahan seperti bahan kimia serta lainnya, jadi takutnya infeksi atau iritasi segala macam ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian perhatikan tanda-tanda infeksi ya Bu ya untuk tali pusatnya. Di sini kalau tali pusatnya mengalami infeksi, dia itu akan agak kemerah-merahan pada kulit sekitar tali pusat itu. Kemudian akan tampak ada nanah. Iya Bu. Kemudian itu agak berbau ya Bu ya kalau pusatnya infeksi. Jika terdapat tanda infeksi, kemudian ibu harus membawa bayinya ke fasilitas kesehatan. Iya Bu. Kalau misalnya ibu sudah melakukan perawatan nih, udah sebagus mungkin, udah sesteril mungkin lah, tapi si bayinya ini pusatnya masih berbau atau kemerah-merahan, jadi ibu langsung saja datang ke fasilitas kesehatan saja ya Bu ya. Iya. Baik Bu, tadi untuk perawatan tali pusatnya sudah saya jelaskan. Jadi di sini saya akan melanjutkan lagi untuk menjelaskan cara mengukur suhu tubuh bayi ya Bu ya. Baik Bu. Yaitu dengan menggunakan termometer. Ibu mempunyai ini kan di rumah? Punya. Ya, bagus. Jadi Bu, kalau untuk menggunakan termometer ini, kalau untuk si bayi, pastikan ujung termometer ini menyentuh bagian kulit ketiak bayi ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian tidak terhalang pakaian. Jadi ibu jangan periksanya di luar pakaian seperti ini. Iya Bu. Jadi ibu buka ataupun kalau si bayi kan sering pakai baju yang ada kancingnya. Iya. Jadi dipastikan ini ujungnya itu terletak pada kulit ketiak bayi ya. Oh iya Bu. Kemudian ibu harus posisikan senyaman mungkin bayinya, ataupun jika tidak dibaringkan sendiri, ibu pastikan dalam dekapan ibu seperti ini. Didekap seperti ini, kemudian posisi termometernya dijepitkan pada ketiak bayi sehingga tanda pengukuran bayi itu dapat kita lihat ya Bu ya. Iya Bu. Untuk pengukuran ini Ibu sudah paham? Sudah. Ya, berarti langsung saja kita lanjutkan pada tanda bahaya yang harus kita waspadai dalam perawatan bayi untuk sehari-hari ya. Iya Bu. Di sini yang perlu kita waspadai itu tidak mau minum atau memuntahkan semua seperti susu, ASI itu harus kita waspadai. Kalau bayinya sering memuntahkan ASI seperti itu ya Bu ya. Kemudian bayinya kejang, itu harus kita waspadai juga ya. Oh iya Bu. Kemudian bergerak hanya jika dirangsang. Misalnya bayinya ibu tuh baru kita sentil ke bagian kaki, ke tangan, baru dia geli seperti ini, itu perlu kita waspadai juga. Dia harus mampu bergerak sendiri gitu ya Bu ya. Misalnya dia ke kiri, ke kanan, menangis, noleh seperti itu, itu kita sendiri yang melihatnya ya. Iya Bu. Kemudian napasnya itu Bu, kalau cepatnya itu lebih dari 60 kali per menit. Oh iya Bu. Untuk kecepatan napasnya si bayi itu kan, untuk paru-parunya belum terlalu bagus ya, itu untuk bayi baru lahir. Kemudian untuk napas lambatnya itu, Ibu lihat, untuk kalau yang perlu kita waspadai itu kurang dari 30 kali per menit itu tidak baik ya Bu ya. Iya Bu. Perlu kita waspadai. Kemudian tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Misalnya dia bernapas gitu tuh, Ibu lihat tarikan ke dadanya itu bagaimana. Iya Bu. Begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian dia itu merintih. Kemudian teraba demam. Tadi kalau anak usia seperti itu, kalau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius itu sangat bahaya ya Bu ya. Iya Bu. Normalnya itu 34, 35, 36 seperti itu. Itu untuk si bayi ya. Iya. Kemudian untuk
nanah yang banyak di mata, seperti tai mata di kiri, di kanan, seperti itu ibu harus perhatikan. Iya, Bu. Kalau misalnya banyak nanah di matanya itu harus kita waspadai dan kita konsultasikan ke fasilitas kesehatan ya. Iya, Bu. Kemudian untuk tali pusat tadi, jika kemerahan kemudian meluas ke dinding perut itu sangat bahaya. Iya, Bu. Itu harus sekali kita waspadai. Tadi sudah saya tekankan untuk kebersihan yang terutama ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian diare, anak seusia segitu Bu, anak bayi baru lahir itu paling rentan dengan yang namanya diare ya Bu ya. Jadi untuk kebersihan juga harus selalu kita perhatikan. Kemudian jika ibu pengen menyusui si bayi, ibu juga harus rajin untuk membersihkan payudaranya ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Ibu lihat telapak tangan dan kaki. Kalau kita secara normal ini kan agak kemerah-merahan ya. Iya, Bu. Si bayi kan apalagi baru lahir kan sangat merah tuh. Iya, Bu. Nah jika telapak kaki kemudian telapak tangannya agak kekuning-kuningan, ibu harus waspada juga. Iya, Bu. Jika ibu merasa kurang percaya atau takut anaknya kenapa-kenapa, langsung saja ke fasilitas kesehatan. Oh, baik, Bu. Iya, nanti kan orang kesehatan tentunya lebih tahu dan lebih memahami ya. Iya, Bu. Namanya kita sebagai orang tua, apalagi baru mempunyai seorang anak, saya juga begitu dulu. Walaupun saya orangnya sekolah di kesehatan, saya sangat takut begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian untuk selanjutnya itu saya lakukan jika si bayi ini ada gejala ataupun ada tanda bahaya yang lainnya, itu ibu segera membawa bayinya itu ke tenaga kesehatan tadi. Itu yaitu yang terutama ya Bu ya. Iya, Bu. Jangan lupa. Kemudian ibu ini kan punya teman banyak ya. Iya, Bu. Orang-orang kesehatan saja saya rasa banyak ya punya teman ya. Iya, Bu. Nanti ibu tanyakan misalnya anaknya ada begini-begini, ini kok kayak gini, kayak ini. Kalau misalnya ibu kurang yakin, namanya pengetahuan kita sebagai manusia saja, Iya, Bu. sama sesama teman, tadi untuk langsung datang ke spesialis anak, ke dokter anak, segala macam, itu sangat bagus. Iya, Bu. Ya, jadi saran saya, kita sebagai orang tua, yang terutama kita kita ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Kita seorang ibu itu harus selalu memperhatikan kebersihan anak, kemudian kesehatan, segala macam, semua kita yang handle itu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, kita sebagai seorang ibu kita harus selalu kuat mendidik anaknya, kita harus banyak mencari pengetahuan. Saya dulu seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi di sini untuk pendidikan konselingnya tadi untuk perawatan bayi sehari-hari juga sudah selesai kita lakukan ya Bu ya. Iya, Bu. Di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik Bu, jika tadi Ibu sudah mengerti ya, Iya, Bu. tidak ada yang ingin Ibu tanyakan kan? Iya. Jadi di sini saya akan mengevaluasi Ibu kembali, seingat-ingat Ibunya saja ya. Iya. Bagaimana cara menjaga kebersihan serta menjaga untuk kehangatan bayi. Sebutkan yang Ibu ingat saja. Ya, Bu. Kontak antara kulit ibu dan bayi, pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya, Bu. Iya, betul. Mengganti popok dan selimut sesuai keperluan ya, Bu. Iya, itu sangat betul. Baik, Ibu juga sudah mengerti, sudah paham dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan ya Bu ya. Ya, Bu. Jadi di sini jika Ibu sewaktu Ibu sudah pulang ke rumah, ini saya lupa ataupun saya kurang paham begini-begini, silahkan jika Ibu langsung datang ke klinik juga boleh, via WA saya juga boleh, kan Ibu punya nomor saya ya. Iya, Bu, ada. Iya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya Bu ya, maklum namanya kita pertama mempunyai anak seperti ini. Saya juga dulu sepertinya sering bingung ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian sama suami itu harus selalu memperhatikan anak ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, kalau begitu sudah tidak ada yang ingin Ibu tanyakan lagi. Saya cukupkan sekian konseling kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas konselingnya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya,
Ya, sama-sama. Ini Ibu langsung pulang ya? Ya Bu, saya pamit dulu ya. Ya, kalau begitu terima kasih. Selamat pagi ya Ibu Lara ya. Iya Bu. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya Bu.